Halo, langsung aja kita ke materi sifat asosiatif atau pengelompokan. Jadi sifat asosiatif adalah sifat operasi hitung terhadap tiga bilangan yang menggunakan bantuan pengelompokan dua bilangan dengan tanda kurung dan apabila pengelompokan ditukarkan, hasil tetap sama. Nah, langsung aja kita masuk pada materi sifat asosiatif pada penjumlahan. Contoh soal 12 ditambah buka kurung 8 ditambah 7 tutup kurung. Jadi, dalam pengurungan itu kita pindah di depan. Jadinya kan kurung 12 ditambah 8 itu kita kurung, baru ditambah 7. Cara mengerjakannya, kita kerjakan dulu yang terlebih dahulu yang dikurung. 12 ditambah 8, kita tulis hasilnya 20, baru ditambah 7. Nah, lalu 20 ditambah 7, itu hasilnya 27. Begitu. Lanjut ke contoh soal yang kedua, masih di penjumlahan. Contohnya, 7 plus minus 5 itu dikurung di plus 10. Jadi kurungnya itu kita pindah ke belakang. Jadinya 7 plus minus 5 plus 10 itu kita kurung. Lalu kita tulis lagi di bawahnya 7 ditulis, baru kita jumlahkan terlebih dahulu yang ada di kurung. Kita mempunyai hutang 5, dibayar 10, jadi kan masih sisa 5. Nah, itu kan sisanya lebih ya, bukan hutang. Jadi itu kita jadikan plus. Jadi 7 plus 5 sama dengan 12. Mungkin dari sifat asosiatif penjumlahan itu dulu dan semoga masih bisa dipahami ya. Lanjut kita ke materi selanjutnya di sifat asosiatif perkalian. Bagaimana cara mengerjakan sifat asosiatif di perkalian? Kita lihat contoh soalnya. Yang pertama ada 10 dikali 6 kali 8. Nah, di posisi 6 kali 8 itu kita kurung sama dengan, jadi kita pindah ke depan masih sama seperti penjumlahan, yaitu 10 kali 6 kita kurung lalu dikali 8. Cara pengerjaannya kita tulis yang di dalam kurung dulu. 10 dikali 6 sama dengan 60, lalu kita tulis ulang dikali 8. Jadi 60 dikali 8. Hasil dari 60 dikali 8 itu adalah 480. Jadi hampir sama seperti penjumlahan yang tadi, cuma beda di tandanya saja. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Lanjut lagi pada contoh soal di perkalian lagi. Di min 6 dikali 5 itu kan tetap kurungnya di depan, nanti kita dipindah belakang ya, dikali 4 sama dengan min 6 dikali kurungnya dipindah di belakang jadi 5 kali 4. Nah, kita tulis dulu min 6 nya, baru ditulis jumlah hasil dari 5 kali 4. 5 kali 4 sama dengan 20. Nah, negatif ketemu positif, negatif dikali positif itu hasilnya negatif. Jadi 6 dikali 20 sama dengan minus 6 dikali 20 sama dengan minus 120, begitu. Kalau hasilnya negatif dikali negatif itu hasilnya bagaimana, Ibu? Negatif dikali negatif itu hasilnya positif ya. Jadi kalau positif dikali negatif itu hasil tetap negatif. Kalau positif kali positif positif, negatif kali negatif itu tetap ke negatif, positif. Mungkin dari itu dulu yang bisa saya jelaskan di sifat asosiatif pada perkalian dan penjumlahan. Semoga dari video ini kalian bisa paham dan bisa mempelajarinya lagi. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.